Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk pembahasan pengolahan susu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang susu evaporasi dan juga proses pembuatan susu kental manis seperti di gambar ini ya, untuk contoh-contoh produknya. Nah, dalam proses yang inti dari proses produk pembuatan susu kental manis maupun juga susu evaporasi ya, itu adalah proses evaporasi, jadi proses penguapan ya, untuk menghilangkan sebagian air dari susu sehingga terjadi proses pemekatan. Makanya kadang-kadang kedua produk ini sering disebut sebagai concentrated milk ya, jadi susu yang sudah dikonsentrasikan ya, susu yang sudah dipekatkan ya. Jadi dalam proses evaporasi ya, untuk penguapan sebagian air ya, itu digunakan evaporator vakum ya. Jadi untuk tujuannya adalah untuk menurunkan titik-titik air ya. Jadi kalau kita bandingkan di data ini ya, jadi kalau tekanan atmosfer yang normal ya, 1 atmosfer ya, itu titik-titik air sekitar 99 derajat Celcius. Jadi untuk menguapkan air ya, kita harus memanaskan susu hingga 99 ya, jadi nggak mungkin ya, jadi pada suhu tinggi ya, nanti susunya sudah rusak ya, kosong dan seterusnya. Jadi biasanya yang digunakan adalah menggunakan tekanan vakum ya, bisa dengan 0,1 atm ya, antara 0,1 sampai 0,5 atm ya, jadi bisa menurunkan titik-titik air ya, sehingga tidak terjadi kerusakan sifat-sifat sensori dari susu ya, terutama adalah proses karamelisasi ya, tidak terjadi proses browning dari susu ya. Jadi penting untuk menggunakan evaporator vakum. Jadi untuk jenis produk yang dikonsentrasikan ini, yang pertama adalah jenis susu evaporasi. Jadi susu itu umumnya diuapkan hingga berbandingkan cairan ya dengan padatan adalah 3:1 ya. Jadi solidnya itu sekitar 25% ya. Jadi kisarannya atau kisaran 2,5 sampai 4 fraksi air ya dengan satu padatan ya. Nah, proses pengawetan dengan evaporasi ini kan masih tidak cukup ya, sehingga perlu penyimpanan seperti halnya susu pasteurisasi, harus disimpan di refrigerator ya. Umumnya memiliki kadar lemak lebih dari 7,5% ya, karena dipekatkan. Jadi awalnya kan susu yang normal itu sekitar 4% ya, 3,8 sampai 4%. Nah, setelah dipekatkan ya dengan evaporasi ya, menjadi kadar lemaknya adalah 7,5%. Nah, kemudian total padatan ya, termasuk lemak ya, di sini bukan yang hanya SNF, adalah total padatannya, total solid ya, itu menjadi sekitar 25,5% ya, dari awalnya hanya sekitar 8 dengan 4 ya, jadi sekitar 12-11% menjadi 25,5%. Ini adalah tahapan proses pembuatan susu evaporasi ya, diambil dari website ya, How It's Made ya, atau How to Make susu pasir evaporasi. Jadi dari susu segar ya, kemudian dilakukan pasteurisasi ya. Jadi proses pemanasannya hanya pasteurisasi, pemanasannya. Setelah itu dilakukan evaporasi ya. Kita gunakan adalah vacuum evaporator ya. Setelah itu dilakukan homogenisasi dan diberikan garam penstabil ya, stabilizing salt. Jadi untuk menstabilkan sehingga sifat creamy, tidak mudah rusak ya selama penyimpanan ya. Stabilizer ini yang umumnya digunakan adalah potasium fosfat ya. Potasium fosfat adanya KPO4 ya, K3PO4 ya. Jadi kemudian untuk meningkatkan kadar vitamin D ya, fortifikasi, jadi mengubah provitamin D yang secara natural ada di susu dengan sinar UV ya,
fortifikasi. Jadi ini disebut dengan fortifikasi vitamin D ya, dengan memberikan cahaya UV. Setelah selesai barulah dikemas ya dalam kaleng, umumnya dalam kaleng ya, kaleng evaporasi ya. Oke, jadi karena ini proses pemanasannya hanya pasteurisasi ya, maka susu evaporasi ini umumnya masih harus disimpan di suhu refri ya, suhu dingin ya, untuk proses pengawetannya ya, untuk proses penyimpanannya agar lebih awet untuk simpannya. Nah, berikutnya adalah untuk pembuatan susu kental manis yang disebut dengan sweetened condensed milk ya. Jadi susu kental manis di Indonesia sangat populer ya. Jadi mirip dengan susu evaporasi ya, cuma di sini kita menambahkan gula ya, gula makanya menjadi manis ya, kental dan manis ya, susu kental manis. Dan dibandingkan dengan susu evaporasi, otomatis dengan susu SKM ini akan lebih stabil selama penyimpanan ya, karena ada gula ya, sehingga AW dari produk bisa diturunkan ya, sehingga lebih awet ya, sehingga untuk susu SKM ini bisa disimpan di suhu ruang ya, stabil pada suhu ruang ya, beda dengan susu evaporasi ya. Nah, dalam proses pembuatan susu kental manis ya, itu ada dua pendekatan ya untuk proses pembuatannya, yaitu proses yang kita sebut dengan traditional method dan modern method. Jadi metode yang tradisional dan metode yang sudah modern. Nah, sebenarnya perbedaan utamanya adalah dalam hal penggunaan bahan baku ya. Jadi kalau traditional method ya, itu menggunakan bahan bakunya adalah susu segar ya. Sedangkan kalau yang modern method itu bisa menggunakan apa yang tadi disampaikan sesuai dengan SNI pasteurisasi ya. Bisa menggunakan susu rekonstitusi ya. Jadi bahan bakunya adalah beli susu bubuk ya, misalkan dari susu skim dicampur susu full cream untuk distandarisasi ya, diencerkan kemudian dijadikan bahan baku, atau susu kombinasi ya, kombinasi dari susu segar dengan susu rekonstitusi ya. Jadi namanya rekonstitusi adalah bahan baku awalnya adalah bubuk ya, kemudian ditambah air menjadi susu cair yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku. Itu disebut dengan susu rekonstitusi. Jadi perbedaan utama dari proses pembuatan SKM ya, secara tradisional dan modern adalah dalam hal penggunaan bahan baku ya. Ini sebagai contoh untuk metode tradisional ya, disebut dengan whole milk ya. Whole milk ini artinya adalah susu utuh, artinya tidak dipisahkan antara krim dengan skim ya. Jadi susu segar apa adanya ya, whole milk ya. Kemudian dipasteurisasi ya, dalam proses pasteurisasi ini ditambahkan penambahan gula ya, kemudian juga penambahannya bisa di sini ya, atau penambahannya dengan berupa sirup saat dievaporasi ya. Jadi sirup gula ya, larutan gula ya, ditambahkan dalam proses evaporasi sini ya. Bisa juga, ini makanya dari dituliskan adalah O ya, atau ya. Jadi bisa di sini penambahnya gulanya bisa ditambahkan di tahapan sini gulanya ya, saat dievaporasi. Ini juga proses evaporasi menggunakan vacuum ya, vacuum evaporator, sehingga bisa digunakan proses penguapan airnya itu pada suhu yang rendah ya. Atau pada saat kristalisasi ini juga ditambahkan gula ya, saat setelah selesai evaporasi ya. Tapi umumnya yang lebih umum adalah di tahapan pasteurisasi dan tahapan evaporasi ya. Karena di kristalisasi ini ya, ini biasanya untuk pengontrolan adjustment menggunakan penambahan kristal laktosa ya. Jadi ini sebagai penambahan untuk memicu terbentuknya kristal laktos ya, agar proses kristalisasi itu lebih terkontrol ya, lebih halus, yang kristal laktosnya lebih halus ya. Karena kalau tidak pancing ya, dengan istilahnya kita inisiasi pembentukan kristal dengan penambahan laktos kristal ini ya, nanti bisa terjadi kristal yang terbentuk itu langsung menggumpal besar ya. Jadi terjadilah yang kita sebut dengan sandiness ya, rasanya seperti pasir ya,
masir di terjadi seperti ada butiran-butiran di dalam susu kental manis. Nah, itu terbentuk kristal laktos yang terlalu besar karena tidak terkontrol proses kristalisasinya. Makanya untuk mengontrol pembentukan kristal ya selama proses kristalisasi ini ya, diberikanlah inti untuk memudahkan pembentukan inti kristal ya, menggunakan, jadi istilahnya di seed ya, dikasih seeding ya, dikasih inti untuk pembenihan itu, benih untuk membentuk calon-calon bakal bentuk kristal ya, penambahan laktos kristal yang halus ini. Nah, setelah selesai kristalisasi dilakukan proses pengemasan. Ini adalah metode tradisional ya. Jadi umumnya menggunakan tekanan vakum dan ini proses pemekatan ya. Pemekatannya adalah sekitar 30-40% padatan yang terbentuk ya. Tadi sebenarnya waktu di susu evaporasi kan perbandingannya 2,5 sampai 4 banding 1 ya, padatannya 1, berarti kan sekitar 1/4 sampai ke 1/3 ya, jadi sekitar 25 sampai 30% juga yang di susu evaporasi ya, sekitar padatannya adalah 25 sampai 30% yang di susu evaporasi. Nah, kalau di susu kental manis ya, padatannya sekitar 30 sampai 40% kadar padatannya. Oke ya, jadi proses kristalisasi ini penting ya untuk dikontrol ya, karena ini menentukan ukuran kristal dari laktos yang dihasilkan ya. Jadi kita inginnya kristal laktosa yang sekecil mungkin ya, yang lebih kecil dan terkontrol sehingga lebih halus dan stabil selama penyimpanan ya. Ini adalah faktor kritis ya, ukuran kristal laktosa ya. Jadi kalau ukuran kristalnya itu maksimum 10 mikro itu yang ideal ya. Jadi harus diatur kurang dari 10 mikron ya untuk ukuran kristal laktosnya ya. Kalau ukuran sampai 15 masih bisa ditoleransi ya, karena tidak terdeteksi kristalnya. Tapi kalau sudah 18 sampai 30 mikron ukuran kristal laktosnya pada SKM, itu sudah ada seperti rasa tepung ya, terbentuk tepung, jadi ada gumpalan-gumpalan tepung. Nah, kalau kristal ukurannya lebih dari 30 mikron ya, itu sudah terjadi seperti pasir ya, benar-benar butirannya itu cukup besar sehingga terasa di lidah ya. Oke, jadi ukuran proses kristalisasi penting untuk dikontrol ya. Nah, ini adalah proses pembuatan susu kental manis dengan cara modern ya. Jadi di sini bahan bakunya adalah bisa whole milk dengan air ya, atau jadi bisa kombinasinya ya, whole milk dengan air ditambahkan dengan skim milk powder ya, full cream milk powder, butter oil ataupun juga skim powder ya, jadi atau whey milk powder. Jadi susu-susu bubuk yang bisa dipakai ditambahkan di sini, makanya kita sebut sebagai reconstituted concentrated milk. Jadi susu kondensasi dengan rekonstitusi, jadi menggunakan kombinasi bahan-bahan bubuk ya, dilarutkan dengan air ya, membentuk seperti susu. Jadi susu rekonstitusi, dari bubuk ditambah air menjadi cairan lagi, cairan susu ya. Nah, dalam proses rekonstitusi ditambahkan gula ya. Jadi alternatif penambahan gulanya untuk yang cara modern adalah hanya di saat rekonstitusi ini ya. Setelah direkonstitusi dilakukan proses homogenisasi. Setelah homogenisasi dilakukan pasteurisasi dan juga terakhir kristalisasi ya. Jadi kristalisasi sekali lagi penting untuk mengatur pembentukan kristal laktos ya. Jadi idealnya harus kurang dari 10 mikron, sehingga nanti selama penyimpanan kalau ada peningkatan ukuran ya, itu diharapkan masih kurang dari 15 mikron ya selama penyimpanan, sehingga tidak terdeteksi adanya kristal laktos ya di dalam susu kental manis. Jadi penting untuk mengukur untuk mengontrol pembentukan kristal dari laktosa ya. Jadi disebut dengan kristalisasi. Setelah selesai kristalisasi, di packing ya dengan menggunakan sachet, kaleng ya, ataupun juga kemasan gelas ya. Umumnya sih kaleng ya dengan sachet ya yang banyak ya. Ada sachet sekarang ya, praktis ya. Atau dengan
karton seperti Tetra Pak juga ada ya susu kental manis dikemas seperti itu. Oke, baik, untuk parameter mutu susu kental manis yang perlu dikontrol, yang penting adalah dari viskositas ya, penting sekali untuk mengukur ya, tidak boleh terlalu kental dan juga tidak boleh terlalu encer ya. Jadi standarnya adalah 30-40% padatan ya. Dan selama penyimpanan tidak boleh terjadi pemisahan lemak ya. Jadi proses homogenisasi penting untuk dilakukan ya. Kemudian jadi yang penting itu ya. Kadang-kadang kalau ditambahkan lemak nabati yaitu ada resiko pemisahan minyak ya. Itu yang akan jadi umumnya diinginkan ya jangan ada tambahan yang minyak nabati ya. Nah, terakhir untuk yang perlu juga dikontrol ya selain kristalisasi karena laktosa ya. Karena di dalam susu kental manis itu kita tambahkan sukros ya. Jadi parameter kadar sukrosa ini juga perlu untuk dikontrol ya. Jadi agar tidak terjadi kristalisasi dari sukros ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengkristalkan gula ya, gula laktos maupun gula sukros. Nah, dalam parameter untuk sukros ini ya, jadi rasio kita sebut dengan SWR ya, yang jadi sukros water ratio ini sebenarnya adalah SWR, ini adalah singkatan dari sukros water ratio. Jadi rasio air terhadap sukrosa ya. Jadi ini sangat penting untuk dikontrol juga ya. Jadi nilai SWR yang ideal adalah antara 62,5 sampai 64%. Jadi rasio air terhadap sukrosnya itu adalah 62,5 sampai 64%. Jadi sukrosnya berarti berapa kadarnya. Jadi rasionya ya, bukan kadar itu. Jadi kalau nilai SWR-nya itu kurang dari 62,5 ya, ini tidak diharapkan juga karena susu kental manis ya, sweetened condensed milk-nya itu akan rentan terhadap kerusakan mikrobiologis karena AB-nya masih cukup tinggi ya, jadi masih belum bisa menghambat ya untuk tekanan osmotik untuk AB yang rendah itu ya sekitar 140 atmosfer ya dalam produk itu belum tercapai ya, sehingga tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri kalau kadar rasio sukros SWR-nya itu kurang dari 62,5% ya. Tapi sebaliknya kalau terlalu tinggi ya, di atas 64% ya, ini akan menghasilkan tekstur susu kental manis yang kasar ya, karena mungkin akan ada risiko kristal sukros yang cukup besar ya, sehingga menghasilkan tekstur yang kasar ya. Jadi idealnya adalah antara ini ya. Memang ini biasanya dikendalikan secara ketat juga di industri susu kental manis ya. Oke, jadi itulah yang untuk proses pembuatan concentrated milk atau susu yang dikonsentrasikan. Jadi susu yang diuapkan sebagian airnya, ada dua jenis ya, susu evaporasi dan susu kental manis ya. Baiklah, kita sekarang membahas untuk susu bubuk ya, ataupun dried milk ya. Jadi susu yang dikeringkan. Nah, ini adalah susu yang menguapkan airnya itu hampir lebih dari 90% ya. Biasanya kadar air yang pada susu bubuk kurang dari 10% ya. Jadi tujuan untuk pengeringan susu ini adalah untuk membuat susu lebih stabil selama penyimpanan ya, lebih awet ya. Jadi produknya kering, otomatis AB-nya kering untuk menjadi shelf stable food ya. Jadi bahan pangan produk kering yang stabil selama penyimpanan ya. Nah, dalam proses pengeringan susu ini penting untuk menghasilkan sifat instan, artinya kemudahan untuk larut ya, itu sangat penting ya. Kalau jadi ada dua jenis pengeringan yang umum digunakan ya untuk pengeringan susu. Yang pertama adalah pengeringan dengan drum dryer ya, atau roller dryer ya, disebut dengan drum dryer atau roller dryer, dan pengeringan spray dryer atau pengeringan semprot ya. Jadi umumnya ini penting untuk dikendalikan dalam proses pengeringan karena bisa ada resiko pembentukan rasa lengket ya, karena reaksi maillard maupun juga karamelisasi ya.
Kemudian penurunan nilai gizi, terutama lisin ya, salah satu vitamin ya, lisin. Kemudian caking ya, kerusakan enzimatik dan mikrobial ya dapat terjadi ketika kadar air itu meningkat selama penyimpanan ya. Nah, ada susu bubuk ini juga sudah diatur dalam SNI ya. Contohnya adalah SNI 2970 tahun 2015 ya. Jadi berdasarkan definisi dari SNI ya, susu bubuk itu didefinisikan sebagai produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air ya. Beda dengan susu konsentrasi atau susu evaporasi dan susu kental manis ya. Kalau ini sebagian besar airnya, kalau yang itu hanya sebagian saja, sebagian kecil ya. Nah, melalui proses pengeringan susu segar dan atau susu rekombinasi atau pencampuran kering saja ya. Jadi membuat susu bubuk bisa juga menggunakan pencampuran kering ya, dry blend ya, dry blending dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral ya, unsur gizi lainnya dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Jadi saya pernah dulu dimintain untuk ya semacam konsultan ya di dalam oleh satu industri susu yang hanya memprosesnya hanya blending kering. Jadi dia impor ya susu susu bubuk full cream, impor susu skim, impor powder untuk coklat, impor flavor yang powder ya. Nah, dia hanya punya mesin blender mixer yang kering saja gitu, dry mixer. Jadi sebenarnya proses untuk membuat pabrik itu sebenarnya bisa juga dengan proses hanya dry blending seperti itu ya. Jadi simple ya, hanya punya pencampur bisa jadi produk ya, jadi susu bubuk bisa juga dengan seperti itu ya. Jadi nah dulu yang mereka kesulitan untuk menstandarkan untuk standarisasi lemak susu ya. Nah, karena mereka tidak tahu formula percent square ya. Jadi kalau tahu percent square, jadi percent square itu bisa digunakan juga untuk campuran cair maupun juga bubuk ya, bisa untuk digunakan, bisa untuk campuran standarisasi untuk komponen susu bubuk juga ya. Nah, ya itu waktu itu saya jadi tahu ya, bahasanya industri itu ada juga yang hanya mencampur gitu aja gitu. Ada juga industri yang hanya menggiling saja udah gitu ya. Jadi simpel. Jadi industri itu sebenarnya tidak. Jadi bahkan industri yang hanya repacking pun ada gitu ya. Jadi beli produk dari pabrik lain ya. Kemudian di pack menjadi kecil-kecil gitu. Yaitu banyak yang seperti kalau kita beli pewarna merek payung Tapan, itu adalah satu contoh industri yang hanya repacking ya. Kadang-kadang mungkin juga ada sih reformulasi, tapi sering juga hanya langsung repacking ya. Itu untuk motivasi. Jadi sebenarnya bisnis tidak mesti harus investasi yang mahal-mahal. Jadi dengan menggunakan peralatan yang sederhana ya, itu pun bisa membuat suatu industri pangan. Baik, ini contoh untuk komposisi gizi ya, posisi kimiawi dari beberapa susu bubuk ya. Jadi untuk whole milk ya, atau susu yang utuh ya, full cream. Kadang-kadang whole milk itu disebut dengan full cream juga ya, full cream karena krimnya tidak dikurangi ya. Jadi sesuai dengan apa adanya disebut full cream. Jadi fatnya 26 untuk jadi susu bubuk ya, laktosnya 38, kasein 19,5 ya, protein lain 5,3, kadar abu 6,3. Nah, kadar airnya hanya 2,5% ya, jadi sangat rendah ya. Jadi proses pengeringan itu menghasilkan kadar air yang sangat rendah ya, 2,5%, 3%. Untuk sweet cream buttermilk 3% juga ya. Yang skim milk ya 3% ya. Jadi skim biasanya fatnya rendah ya, 1%. Whey juga fatnya rendah 1% ya. Buttermilk, sweet cream buttermilk 5% ya. Ini adalah standar susu bubuk menurut SNI ya. Bisa kita lihat di sini standar untuk kondisi bau normal ya, rasa harus normal, warna juga normal ya, kadar air itu maksimum 5% kalau menurut SNI ya. Tadi kalau di standar yang sebelumnya
ada yang 3%, ada yang 2,5% ya. Lemak susu minimum 26 dan kurang dari 42% ya untuk susu full cream ya, full cream. Kalau yang susu semi skim atau semi cream ya, semi cream itu adalah tidak lebih dari 1,5 ya, lebih dari 1,5 dan kurang dari 26%. Nah, kalau susu bubuk skim ya, itu kadar lemak susunya maksimum 1,5% ya untuk susu bubuk ini ya, jadi makanya masih cukup tinggi ya, 1,5%. Ya, jadi nanti kalau ada soal gimana harus membuat susu bubuk dengan menggunakan susu bubuk full cream dengan kadar lemak 40%, susu skim 1,5% ya, untuk memproduksi sekian ton dari campurannya. Nah, itu harus bisa mengerjakan ya dengan menggunakan percent square ya, akan mudah untuk menjadi solusinya ya. Nah, ini yang dulu industri banyak juga yang nggak tahu ya, jadi makanya saya dulu pernah diundang untuk memberikan cara ngitung gimana ya. Jadi setelah dikasih tahu rumus itu, oh gampang banget ternyata ya gitu ya. Jadi bisa digunakan bisa diaplikasikan ya nanti rumus percent square itu ya. Protein ya minimum 32% semuanya. Kemudian ini untuk partikel ya, ukuran partikel ya, skor partikel ya, nanti untuk alat analisis segala macam bisa dilihat di SNI-nya ya. Indeks ketidaklarutan ya maksimum 1% ya semuanya. Cemaran logam itu ada untuk timbal ya, ada standarnya. Kadmium, timah ya juga ada standarnya ya, sesuai dengan badan POM ya biasanya. Dan ada juga untuk angka lempeng total ya, TPC ya, total plate count maksimum 5 kali 10 pangkat 4 semuanya ya. Sedangkan untuk coliform ya, angka coliform ya maksimum 10 ya, salmonella harus negatif ya. Staphylococcus ya maksimal 1 kali 10 pangkat 2 dan aflatoksin ya harus maksimum 5 ya untuk M1 ya. Aflatoksin M1 memang sering ada di susu ya. Oke, ini adalah diagram alir proses produksi susu bubuk untuk secara umum ya. Ini adalah susu yang dari susu segar ya, susu udah langsung di penerimaan, ada proses klarifikasi ya, proses sedimentasi, sedimen dihilangkan ya dari proses klarifikasi, kan padatan-padatan pencemar dibuang, setelah itu pendinginan, setelah itu disimpan jika tidak langsung diproses ya, dan dilakukan standarisasi, jadi bisa dikurangi fatnya atau ditambah sebaliknya ya. Kalau untuk susu skim sih mestinya harus dikurangi fatnya ya. Kemudian dilakukan proses termal, umumnya adalah proses kita perhatikan di sini 88 sampai 90 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit ya, atau 130 derajat Celcius selama beberapa detik. Jadi ini adalah proses untuk termalnya ya, proses termal, proses pemanasan untuk pasteurisasi ya, pasteurisasinya. Kemudian dilakukan pemekatan ya, evaporasi. Jadi sebelum dikeringkan ya, itu tidak susu segar langsung dikeringkan ya, tapi ditingkatkan dulu kadar padatannya ya, sehingga lebih efisien proses pengeringan. Kalau terlalu basah, terlalu banyak air kan nanti lebih banyak energi untuk energi panas yang dibutuhkan untuk penguapan ya. Jadi dilakukan dulu evaporasi dengan menggunakan evaporator vakum ya, sehingga total solidnya adalah 30 sampai 35% ya, atau 40 sampai 50% total solidnya. Ini tergantung dari jenis pemanasannya ya. Kalau pemanasan dengan drum dryer atau roller dryer ya, ini total solidnya harus yang rendah ya, 30 sampai 35. Sedangkan kalau dengan menggunakan spray dryer ya, kita bisa menggunakan total solid yang 40 sampai 50% ya. Jadi lebih tinggi untuk yang spray dryer. Jadi setelah itu dihomogenisasi ya, 5 sampai 15 megapascal ya.
Tapi sebenarnya homogenisasi ini tidaklah suatu proses yang wajib ya, tapi umumnya dilakukan ya, sehingga distribusi lemak akan lebih merata ya. Kemudian dilakukanlah pengeringan ya. Ada dua cara pengeringan, dengan drum dryer atau roller dryer, serta dengan menggunakan spray dryer atau pengeringan semprot ya. Jadi pengeringan semprot suhunya sekitar suhu 180 sampai 240 derajat Celcius. Nah, ini biasanya tergantung dari bahan baku yang digunakan ya. Oke, nah setelah dikeringkan ya, lalu di packing ya, kemasan. Setelah di packing, disimpan di suhu ruang ya, sekitar 20 derajat Celcius ya, kita punya produk susu bubuk ya. Itu ya untuk proses pembuatan produksi susu bubuk ya. Jadi sama dengan proses pengolahan susu yang lain, jadi juga kita penting untuk juga menguji, memeriksa susu segar sebagai bahan baku ya. Jadi susu segar juga harus tetap bermutu tinggi dan memiliki keasaman yang tidak terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti dapat mengurangi sifat kelarutan. Antibiotika harus negatif ya. Kemudian proses klarifikasi dengan sentrifugasi atau filtrasi juga tetap diperlukan ya. Sama halnya dengan proses pengolahan susu cair dan susu konsentrasi ya. Cuma di sini dilanjutkan dengan proses pengeringan ya, dan pendinginan sehingga 4 derajat Celcius ya, untuk penanganan bahan susu segar ya, dan standarisasi ya untuk mengatur rasio lemak dan juga mengatur total solidnya ya. Oke, jadi untuk heat treatment ya memang lebih tinggi dari proses susu pasteurisasi ya. Jadi kalau proses pasteurisasi kan kita tahu untuk suhu 75 ya, itu hanya sekitar 15 detik ya, 10 sampai 15 detik ya untuk suhu 75 derajat. Nah, di sini tujuannya adalah karena target selain menghancurkan patogen, semua patogen ya. Kalau tadi kan di susu pasteurisasi yang targetnya kan hanya 3 tadi ya, Coxiella burnetii, Salmonella, sama apa tadi satu lagi, jadi typhus, Salmonella typhusa ya, satu lagi saya lupa tadi. Jadi ada 3 ya. Kalau di sini semua patogen ingin dihancurkan ya, setelah itu juga ingin menonaktifkan semua enzim, terutama yang lipase ya. Dan ini bisa mengaktifkan gugus sulfhidril ya, sulfurhidril. Jadi ini bersifat untuk antioksidan ya. Jadi umumnya digunakan HTSC ya untuk proses heat treatmentnya, dan juga dilakukan proses deaerasi ya. Jadi menggunakan mungkin dengan pengadukan sambil diaduk ya, dan dikombinasi vakum ya dengan exhaust seperti itu, vakum ya, sehingga udara akan keluar ya, menghilangkan udara dari susu ya. Ini akan juga membuat lebih stabil produk yang dihasilkan ya, karena kerusakan oksidatif ya itu akan bisa dicegah ya. Oke, jadi untuk proses peningkatan total kadar solid ya, itu dilakukan proses evaporasi, seperti halnya untuk membuat susu evaporasi ya maupun susu kental manis ya, kita menggunakan evaporator vakum ya. Jadi untuk tujuan pengeringan semprot ya, pemekatan itu dilakukan hingga kadar solidnya 40-45% ya. Tadi di flowchart sudah kita diskusikan sebenarnya 40-50% untuk yang pengering semprot. Sedangkan untuk pengeringan dengan roller dryer atau drum dryer ya, dengan pengering drum ya, itu kadar solidnya itu sekitar 30-35% ya. Jadi kalau solidnya lebih dari 35%, nanti akan berisiko membentuk lapisan yang tebal pada permukaan drum ya, sehingga tidak kering sempurna ya. Jadi tidak kering, pengeringannya tidak sempurna ya. Kan bisa juga risiko terbentuk caking ya, yang akan mengurangi tingkat kelarutan dan stabilitas produknya juga akan lebih rendah ya. Mungkin tidak memenuhi standar dari kadar air kan maksimal 5% ya untuk susu bubuk. Nah, untuk
menggunakan penggunaan pengering semprot atau spray drying, ya spray dryer kita bisa menggunakan kadar solidnya 40-50%. Nah, ini maksimum 50 ya. Kalau lebih dari 50 sangat kental. Itu nanti juga akan pembentukan atom ya, karena atomizer ya. Atomizer itu bisa dengan dua cara ya, pembuatan atomizer itu dengan nozzle atomizer atau dengan centrifugal ya, atomizer. Jadi ada dua tipe. Nah, umumnya yang digunakan adalah ya dua-duanya banyak diaplikasikan ya untuk susu. Mungkin yang nozzle atomizer yang banyak dipakai ya. Jadi kalau terlalu kental ya, nanti proses pembentukan dropletnya sulit ya, terbentuk kabut yang halus ya, sehingga proses pengeringannya juga akan tidak sempurna ya. Kalau droplet atau atom yang dihasilkan ya, atom air ya, atom susu dropletnya itu akan terlalu besar ya, nanti bisa tidak kering sempurna ya. Karena sebenarnya proses pengeringan semprot ini sangat cepat ya, dalam hitungan detik ya. Jadi suhu inletnya kan bisa tadi 180-an sampai 200 ya, atau 190-an ya, untuk suhu udara kering ya. Nanti saat saat keluar ya, suhu udara panasnya keluar setelah kontak dengan produk, nah itu bisa kurang dari 100 ya. Jadi sangat singkat ya kontak antara udara panas dengan produk ya. Nah, homogenisasi ini sebenarnya tidak wajib dilakukan ya, tapi sebenarnya untuk yang susu yang full cream ya, yang fatnya tinggi, itu tetap penting untuk dilakukan ya. Jadi umumnya untuk produk-produk yang mengandung lemak ya, yang tinggi ya, itu masih perlu ya, sehingga juga akan diperlukan untuk stabilitas produknya ya. Oke, pada proses pengeringan ini ya, pengering semprot atau spray dryer itu sekarang banyak digunakan ya, karena dengan penggunaan spray dryer ini kita bisa menghasilkan karakter produk yang mudah larut atau kita sebut dengan instan ya. Sedangkan kalau susu yang diproses dengan drum dryer ya, biasanya itu sifat kelarutannya jelek ya. Jadi untuk melarutkan susu, kalau sekarang mungkin di pasar tidak ada lagi ya susu yang dibuat dengan drum dryer ya, sehingga semuanya sudah dengan spray ya dan mudah larut gitu. Kalau saya dulu pernah mengalami ya, minum susu dengan yang dibuat dengan menggunakan drum dryer ya. Jadi kalau untuk melarutkan tuh tidak bisa kita air panas 1 gelas kemudian langsung 1 sendok di beberapa sendok dimasukkan gitu, tidak bisa ya. Kalau seperti itu kan nanti akan terbentuk gumpalan ya, gumpalan yang susah larutin. Jadi kalau membuat susu yang dengan drum dryer, kita harus airnya sepertiga gelas dulu ya, masukin 2 sendok kemudian dipenyet-penyet ya sampai larut ya. Setelah larut semua baru ditambahkan air sampai penuh. Nah, itu cara pelarutan untuk susu yang drum dryer. Karena susah larut, kita harus mengakali sampai ditekan-tekan ya, dipenyet-penyet ya, sehingga larut ya. Jadi kalau yang instan ya, dengan kadang-kadang air dingin pun langsung bisa larut ya. Air dingin 1 gelas tambah 3 sendok langsung diaduk, langsung larut ya. Itu bedanya antara yang sifat yang instan dengan yang tidak instan ya. Jadi ini yang makanya susu bubuk dibuat dengan pengering semprot ya, karena kelarutannya sangat baik, instan ya. Rasa dan warna juga sangat baik ya. Kemudian dalam hal setelah dikeringkan ya, bubuk itu langsung dimasukkan ke sistem pendingin ya, jadi lebih stabil, tidak terlalu banyak kontak dengan udara ya, lebih awet jadinya ya. Nah, kemudian sebelum dikemas ya, umumnya setelah keluar dari pengering itu juga setelah melalui pendinginan, cooling, dan sebelum masuk di pengemasan itu ada proses pengayakan yang disebut dengan sieving ya. Sieving ini pengayakan untuk menyeragamkan partikelnya ya, sambil untuk kalau ada itu yang gumpal besar gitu, akan dengan diayak akan dia lebih hancur sehingga akan halus semua ya, ukuran partikelnya akan relatif seragam. Oke, dan selama penyimpanan harus dijaga agar susu
susu bubuk ini harus bebas dari kelembapan ya, kemudian juga tidak terpapar udara maupun cahaya dan kontaminasi zat lain. Jadi penting untuk menggunakan bahan kemasan yang bisa melindungi susu bubuk ya. Jadi pengemasan yang mulai dengan menggunakan multi layer karton ya, atau plastic pack in box ya. Jadi pertama di primary packaging adalah plastik ya, kemudian di secondary adalah langsung box karton ya, atau menggunakan kaleng logam ya, banyak digunakan ya, kaleng logam untuk susu bubuk ya. Kemudian juga bisa menggunakan karton box yang dilapisi dengan metalize ya, dilapisi dengan metal ya. Jadi bisa sifat barrier terhadap oksigen, uap air, dan gas aroma pun bisa terlindungi dengan baik ya. Oke, dan jika ada kadar air yang tinggi ya, itu juga akan berisiko pada susu itu menyebabkan kristalisasi laktos dan terjadi penggumpalan ya, sehingga akan menurunkan juga kelarutan dari produk ya. Jika ada caking atau penggumpalan ya, karena ada menyerap air ya dari lingkungan ya. Jadi dalam penyimpanan itu RH harus diatur agar rendah ya. Kalau RH-nya tinggi itu bisa menyebabkan risiko ke caking ya, ke aspek mutu dan juga ke aspek keamanan ya, karena ada risiko nanti pertumbuhan dari mikroba ya. Karena kalau sudah menyerap air, otomatis AW dari produk akan meningkat ya, sehingga akan bisa memungkinkan pertumbuhan dari mikroba perusak atau pembusuk ya. Oke ya, jadi kalau kita bandingkan pengering drum dengan semprot ya, kalau drum dryer atau roller dryer itu menghasilkan struktur yang kompak ya, dengan bentuk tidak beraturan dan densitas gamba yang sangat rendah ya, jadi padat ya, sehingga tidak mudah larut. Sedangkan kalau pengering semprot ya menghasilkan partikel yang relatif bulat ya, spare, dengan permukaan halus dan densitas gambanya lebih tinggi ya, porus gitu, jadi lebih mudah larut ya. Oke, nah kemudian untuk mencegah penggumpalan ya, kadang-kadang di dalam susu bubuk juga ditambahkan aditif ya, anti gempal ya. Contohnya adalah silikat ya, silikon dioksida ya, maupun kalsium fosfat ya. Ini dapat ditambahkan untuk menutupi untuk pada partikel sehingga tidak mudah terjadi caking ya. Kemudian oksidasi lemak ya, ini bisa juga terjadi ya, sehingga perlu kemasan yang untuk lebih awet ya, bisa menggunakan kemasan vakum ataupun juga kemasan yang multi layer, salah satunya dengan aluminium foil ya. Ini kan umum di Indonesia, susu bubuk primary packagingnya adalah multi layer ya, ada plastik dan ada aluminium foil, plastik ya sebagai primary. Kemudian sebagai secondary packagingnya ya, kemasan sekundernya adalah karton ya. Oke, kemudian juga resiko terjadi pencoklatan selama penyimpanan ya, karena reaksi maillard maupun juga karamelisasi ya. Jadi meskipun suhunya penyimpanan itu suhu ruang ya, tapi peluang reaksi maillard tetap terjadi ya selama penyimpanan. Karena di susu kan ada laktos, gula ya, dan juga ada asam amino yang dimana terutama kalau gula ya dengan mungkin laktosnya kalau terpecah menjadi glukos dan galaktos ya, glukosnya itu resiko untuk membentuk reaksi maillard secara cepat ya. Kalau ada asam amino yang spesifik ya, dengan glukos ya akan membentuk reaksi maillard ya. Oke, nah ini untuk proses pembuatan susu skim, saya kira mirip dia, hanya bedanya di sini fatnya dihilangkan ya, jadi dengan kadar fatnya adalah 0,05 sampai 0,1% fat ya untuk di susu skim ya. Jadi saya kira paling hanya perbedaan sedikit dalam proses pasteurisasi ya, heat treatmentnya akan berbeda ya, karena dia fatnya lebih rendah, solidnya lebih rendah, jadi suhu yang digunakan akan lebih rendah dan waktunya lebih
singkat, jadi hanya, tapi secara umum tahapan prosesnya adalah sama ya. Begitu juga untuk proses pengeringannya ya, itu bisa lebih rendah ya untuk susu skim bubuk ini ya. Jadi kondisinya lebih menggunakan suhu pemanasan yang lebih rendah ya. Oke, nah dalam dari diagram alur proses produksi susu skim bubuk ya, sama seperti proses penerimaan awal, memilih bahan yang bagus ya dan merecek kalau yang jelek, dan proses klarifikasi, pendinginan dan penyimpanan untuk susu segarnya ya di bawah 4 derajat ya. Setelah itu dilakukan pemisahan lemak ya, sehingga diperoleh kadar lemak pada susu skim adalah 0,05 sampai 0,1%. Ini masih susu yang cair ya. Nanti kalau dipanaskan, dikeringkan ya, otomatis kadar fatnya bisa meningkat ya karena airnya hilang ya. Dan pasteurisasi ya 72 derajat Celcius selama 15 detik dan dilakukan pelakuan panas. Nah, ini proses pelakuan panas ini memang sangat dipengaruhi oleh ini, yang sebenarnya standar ini masih debatable ya, tapi di Amerika banyak digunakan untuk di industri susu di Amerika menggunakan indikator ini ya. Jadi kalau low heat skim milk ya itu hanya pasteurisasi, tapi kalau high heat skim milk itu digunakan suhu yang lebih tinggi ya, 85 sampai 88 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit untuk proses thermalnya, untuk proses treatment panasnya. Jadi ini dipengaruhi oleh perhitungan kadar dari indeks dari protein whey ya, whey protein index atau WPNI ya, WPNI itu whey protein index ya, whey protein index. Nah, ini umumnya kalau whey protein indeksnya tinggi ya, itu justru harus menggunakan pemanasan yang rendah, jadi hanya pasteurisasi saja. Tapi kalau ternyata whey protein indeksnya itu rendah, kita bisa menggunakan treatment suhu yang tinggi. Jadi ini ada proses sebenarnya di industri yang lain masih tidak terlalu concern ke sini ya, tapi di Amerika ini banyak dipakai, digunakan di industri pengolahan susu bubuk ya di Amerika ya. Karena ini sebenarnya kriteria ini kan relatif kasar ya, bagaimana cara mengukur indeks whey proteinnya ya. Sebenarnya ada prosedurnya ya, memang tidak, nanti bisa dicari ya di sumber lain ya untuk menghitung bagaimana cara menghitung indeks whey protein ini ya. Oke, jadi untuk indeks whey protein ya, atau whey protein index, kadang-kadang N-nya dari nitrogen ya, jadi whey protein nitrogen index ya, WPN index, digunakan untuk mengklasifikasikan susu bubuk ya, sesuai dengan intensitas panas yang diperlukan ya selama proses pengolahannya ya. Jadi kalau WPN itu lebih dari 6 itu dikategorikan tinggi ya, maka harus menggunakan low heat. Kalau WPN-nya itu antara 1,5 sampai 6 itu sebagai medium heat ya, mungkin bisa opsional pilih yang low atau yang high ya. Sedangkan kalau yang WPN-nya rendah ya, dengan 1,5 mg N per gram ya, jadi ini kita sebut dengan high, bisa menggunakan high heat. Jadi proses pemanasnya harus bisa menggunakan suhu yang tinggi ya. Jadi seperti ini ya, proses thermal yang tinggi adalah yang ini ya, high heat skim milk. Ada juga yang low heat skim milk, jadi hanya pasteurisasi. Jadi tadi bisa dicek di sini ya, jadi proses pasteurisasi atau heat treatment. Jadi kalau yang low ya, low index harus pakai yang heat treatment yang high ya. Kalau dia pakai yang yang high WPN-nya tinggi ya, kita harus pakai yang pasteurisasi saja ya. Itu yang banyak digunakan di industri pengolahan susu bubuk di Amerika ya. Sebenarnya masih juga debatable ya, masih tidak semuanya mengadopsi sistem ini ya.
Oke, nah sama halnya dengan proses sebelumnya ya. Jadi untuk di susu skim pun ada proses evaporasi dulu untuk meningkatkan kadar solid, jadi total solid diatur 40-50% ya. Ini untuk pengering semprot ya. Sedangkan kalau untuk pengering drum atau roller dryer ya, itu adalah 30-35% ya. Oke, nah untuk di pengering semprot ya, itulah suhu inletnya, jadi suhu udara kering saat masuk ke ruang pengering ya di spray dryer ya, itu adalah 180-200 derajat ya. Yang pengaturan ya di spray drying ya. Oke, saya kira ini untuk proses pengolahan susu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komen.